kalau kita mencintai nih, Lin, itu apa yang harus kita lakukan saat kita mencintai seseorang itu? Ya umum ya, orang tua, anything lah. Kalau menurut kamu, apa yang harus kita lakukan? Kalau aku ya, Bu, pegang bu sendiri. Mau dipegangin. kalau konteksnya cinta sama Nah, iya, oke cek. Kalau konteksnya cinta sama orang tua, sama keluarga, ya orang-orang terdekat ya, yang bukan dari bukan pasangan lawan jenis, yes. bukan lawan jenis, itu kalau dari aku ya, gimana cara menyikapinya ya, dengan apa ya, dengan melakukan pembuktian sih. Pembuktian. Kayak ya, meskipun kadang mereka itu nggak perlu pembuktian itu kan, tapi kalau dari aku ya, aku ingin membahagiakan mereka, aku ingin membuat mereka bangga gitu. Itu adalah salah satu bukti cinta kita kepada mereka, kalau aku gitu sih. Ya, kalau untuk pasangan lawan jenis, jujur aja sih aku belum belum expert sih, kan seperti yang tadi di awal bilang. Aku belum punya pengalaman. Aku belum buka tabel aku. Belum punya pengalaman karena belum pernah ada yang menetap lama di hati ya. Jadi cuma kayak cem-cem suka-sukaan biasa lah ya, wajar gitu sih. Wajar gitu ya. Iya, cuma kalau ke pasangan yang aku tahu ya, kan itu adalah anugerah yang Allah kasih ke kita. Cinta itu adalah anugerah yang aku pernah baca sih. Iya, cinta itu anugerah dari Allah, dan kita nggak bisa kita harusnya bersyukur karena cinta itu datang. Tapi bagaimana kita menyikapinya adalah ya udah, kita membawa perasaan cinta itu adalah di bawah naungan Allah. Gitu sih Mbak. Bagaimana membawanya? Ya ya udah, kita arahkan aja, cukup sampai di situ lah. Kalau misalnya kita belum ingin membangun hubungan relationship yang serius, ya udah, cinta itu ya sebatas sampai situ aja. Jangan sampai cinta itu menjadi zina. Gitu. Ya, jadi iya. Oh, berat omongannya Liana berat. Seberat hatiku dan berat badanku. Iya, soalnya emang sih, cinta itu ujian banget sih kalau buat aku ya. Buat kamu ya ujian. Iya, mungkin Allah juga belum ngasih cinta yang menetap lama, mungkin karena itu kali ya, ingin menjaga aku ya Allah. Terima kasih Allah. Oke, nah aku pengen banget sih jawab terkait bagaimana cara kita ini ya. Iya, menyikapi cinta kan. Menyikapi itu bagaimana sih? Terutama ternyata aku salah dong. Terutama untuk para akhwat, perempuan. Oh yes, oke, sorry, thank you. Terutama untuk para perempuan, bagaimana sih kalau kita mencintai seseorang itu, kita harus bagaimana dan lain sebagainya. Nah, aku sebenarnya pernah nulis. Jadi ini kumpulan perasaan aku pada saat zaman dulu. Masya Allah, ini adalah Tumblr aku, yes. Aku pernah nulis tentang cinta sebenarnya. Udah lama ya? Udah lama banget. Soalnya ini tuh Tumblr tuh mainan zaman lama banget. Aku nulis tahun 2017 loh tentang cinta tuh. Oh iya. Yes. Dan aku tuh sangat pengen kayak membicarakan cinta kepada semua orang, terutama untuk para awam, bahwa jangan tabu lah untuk soal cinta. Maksudnya ya wajar. Ya sih. Iya kan? Ya kan Allah milik hati. Allah milik hati kan milik Allah. Allah yang mengarahkan. Iya, benar. Allah bisa menetapkan cinta kepada siapa aja. Benar banget. Dan di sini aku pengen ngulik dari tulisan itu karena aku nggak begitu apa juga sih, nggak begitu apa ya, beda ya suasananya. Jadi kalau menurut aku, bagaimana kita menyikapi cinta, itu yang pertama dari tulisan aku ya di Tumblr, kita harus mengakui dulu. Ya, itu sih. Kita mengakui, oke, aku cinta kepada dia, and then ini dia tulisannya. Aku cinta kepada dia, terima, sadari, dan paling utama adalah satu daun jatuh helai aja, satu helai daun jatuh aja itu karena Allah.
apalagi perasaan kita itu jauh lebih besar daripada sekedar daun jangkuk. Jadi pasti itu ditakdirkan oleh Allah. Dan itu udah ditulis di ini ya, di lauh mahfuz. Di lauh mahfuz bahwa itu takdir kita. Itu takdir kita. Jadi ya kita akuin, gak usah dilawan, karena semakin dilawan cinta itu akan semakin berat, semakin besar, semakin tertekan. Ya, kalau kita kayak kentut. Iya, kalau kita denial terhadap cinta itu susah. Yes. Ya. Aku pernah soalnya juga denial terhadap cinta. Ngapain sih cinta-cintaan kayak gitu, tapi malah semakin stres akunya gitu. Jadi kayak rasa rasa ingin memilikinya malah lebih tinggi. Bener banget, ada rasa ego kan? Iya, pasti ada rasa egonya. Iya sih, benar sih itu. Ya, jadi kita harus mengakui dulu. Abis itu kan semakin ditahan tuh udah kayak kentut, sakit, mau dikeluarin, malu ya. Buat seorang wanita malu memang benar kan, malu. Terus juga tabu soal mencintai lawan jenis. Jadi udah akuin dulu aja. Oke, aku mencintai dia, dan perasaan ini hadir pasti Allah yang memberikan. Itu sih, itu yang pertama. Terus ini aku ada kata-kata bagus sih tentang cinta. Wow. Cinta ini dari Tumblr aku ya. Cinta datang sering tidak pakai alasan. Iya benar. Sering tidak pakai alasan. Tidak jarang ia hadir tanpa diundang. Bahkan kehadirannya tidak pernah kita harapkan. Kita menyadari kehadirannya ketika ia sudah benar-benar menyelimuti hati kita. Jika ini yang terjadi pada kamu, apa yang akan kamu lakukan? Menyalahkan cinta, mengakuinya, atau menjauhinya? Nah, itu. Jadi yang pertama kita harus mengakui. Kalau versi aku ya. Lalu yang kedua, setelah kita mengakui, kita selanjutnya mensyukuri. Kita harus bersyukur. Oke. Anugerah dari Allah. Yes, ya, seperti yang kau omong itu adalah anugerah dari Allah. Itu yang harus kita syukuri, bahwa semua hal itu sudah diatur sebelum penciptaan langit dan bumi, sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi ya udah, kita syukur itu. Alhamdulillah aku memiliki perasaan ini kepada dia. Ini untuk kawan jenis ya. Kalau pada orang tua itu wajib sih. Dan bahkan ketika kita mungkin ada rasa inner child itu rasa sakit, trauma masa lalu, terutama masa kecil. Kita harus memaafkan juga mereka, dan kita memang harus melatih cinta itu tumbuh gitu. Terus setelah mengakui dan mensyukurinya, ya itu kata kamu benar, mengarahkan agar cinta itu tumbuh dengan baik. Dalam arti kita cuma punya dua pilihan, mau kita simpan cinta itu seperti Fatimah kepada Ali sampai setan pun tidak tahu, atau kita ungkapkan seperti Khadijah, nggak salah juga kan ungkapin duluan kepada Rasulullah. Iya. Melalui orang yang amanah gitu tentunya gitu ya, jadi nggak salah juga. Jadi ketika cinta itu hadir, setelah mengakuinya, mensyukuri, dan kita cuma punya dua pilihan, menyimpannya atau menyampaikan dengan cara yang baik dan tidak memaksa untuk diterima tentunya. Ketika kita sudah mulai mengakui cinta, terutama untuk lawan jenis ya, kita harus siap untuk ditolak, untuk menerima bahwa perasaan itu tidak terbalas. Benar gak sih? Perasaan tidak terbalas ya sih. Ya, tapi ada kaum akhwat nih. Kenapa? Yang kita yang nunggu, pegel saya bu. Kembali aja, kenapa sih gak usah pakai ini lah. Suara kamu kecil loh. Oh, iya. Itu jadi berat untuk soal teknis ya. Maaf guys. Ya apa ya, kan ada kan ini apa sih mbak, kaum akhwat nih biasanya tuh gak semuanya itu berani mengungkapkan. Ya mungkin karena emang gitu, khawatir ditolak atau khawatir apa ya, image atau apa sih istilahnya ya, Malu sih. iya kan, pokoknya ya malu gitu, karena
masa iya sih perempuan yang mulai, padahal nggak apa-apa sebenarnya kan ya, Khadijah aja melakukan itu kan. Ya, oke. Ya, tiap orang itu lebih kembali kepada karakter ya, kembali kepada karakter. Ya kalau memang rasa malunya lebih tinggi dibandingin rasa penasarannya, ya harus bersabar. Atau tikung lah lewat sepertiga malam. Ya itu maksudnya. Bisa ditikung Iya. lewat sepertiga malam kan. Maksudnya kita curahin lah, ya Allah, ini perasaan hadir pasti dari engkau yang mengizinkan aku memiliki perasaan ini. Maka jadikanlah perasaan ini baik untuk aku. Apabila memang dia baik untuk dekatkanlah, kalau tidak baik jauhkanlah. Iya benar. Kayak gitu sih. Iya, itu yang Jadi dimaksud. ya kalau kondisinya mungkin untuk bisa menyampaikan ya nggak salah juga menyampaikan dengan cara yang baik, tapi juga harus menerima kenyataan kalau memang seandainya ketolak gitu ya, gitu sih. Itu kalau menurut aku sih. Ada lagi kita pembahasan juga tentang pembuktian cinta. Oke. Jadi intinya dari pembuktian cinta pada umum itu, ya tadi aku belum ini ya. Membuktikan cinta itu menurut aku ya, itu kita nggak boleh hitung-hitungan sih. Nggak boleh hitung-hitungan, maksudnya dalam artian seperti apa? Kepada kalau kita cinta kepada Allah ya itu rumit ya nanti ya. Kalau kita cinta kepada Allah tentu buktiin, gak cuma kata-kata. Misalkan ibadah yang baik wajibnya gitu, wajibnya udah kelas dibalas sunnah dikit gitu kan, zikir. Terus Allah memerintahkan apa kita lakukan. Allah perintahkan cinta kepada Rasul, kita cintai Rasul, kita ikuti sunnahnya Rasul dikit-dikit. Gak harus banyak karena Allah tuh gak pengen yang banyak, pengennya sedikit tapi rutin, konsisten. Katanya sih ya, saya juga nggak berani bilang begitu, cuman itu dari inilah, dari ilmu yang saya tahu gitu. Terus kalau ke orang tua, nah ini nih, harta kamu dibelanjakan apapun, yang paling baik adalah ketika harta itu dibelanjakan untuk orang tua. Ini saya dapat kata-kata ini dari Bu Nyai di pondok Wadil Mubarak ya, Parung. Kalau kamu punya rezeki berapapun itu, kalau kamu mampu berikan, bentuk apapun, bentuk uang bisa, bentuk hadiah bisa, anything gitu, anything yang kamu bisa. Gitu. Dan aku juga baru dapat kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis aku ikut pengajiannya Ustadz Hamzah Al-Farizi. Itu ada setiap hari Kamis online dan juga offline. Aku datang yang offline karena dekat. Adalah pertanyaan aku ke beliau, terus beliau bilang bahwa harta yang baik itu diberikan buat yang lain, dikasih ke yang lain, dikasih ke orang tua itu jauh lebih baik, kayak gitu sih. Dan itu pasti Allah akan memberikan balasannya. Dan ingat loh, balasan itu gak harus dengan harta, dibalas dengan harta. Itu bukan konsep Allah. Maksudnya konsep Allah tuh bisa dibalas dengan kesehatan, lingkungan yang baik gitu, mungkin rezeki dalam bentuk materi juga bisa, kenyamanan hidup, pengurangan bala, bukan pengurangan ya, tapi tidak jadi bala itu tidak jadi datang, kayak gitu tuh macam-macam. Ketentraman hati juga Yes, termasuk ya. bener, ketentraman hati. Yang paling susah dicari tuh ketentraman hati. Iya, kita punya duit banyak, belum tentu hati tenang. Iya, dan itu nggak penting gitu. Ya susah sih memang ya, kita juga hidup butuh duit gitu kan ya. Iya, tapi harus diselaraskan lah ya gitu sih. Tadi itu bahasa apa sih? Aku jadi lupa. Ini soal hitung-hitungan dan cinta kepada orang itu tua. cinta kepada orang tua ya. Sama kepada saudara juga, kalau orang tua kita udah meninggal, udah nggak ada, kita masih bisa meneruskan kebaikannya, sedekah atas nama beliau, terus kita bisa mengurus adik-adik kita, saudara-saudara kita, bantu mereka atas nama beliau, kayak gitu, itu juga bisa. Nah, kalau cinta kepada lawan jenis, nah ini nih yang bahaya nih ya. Itu harus secara logis dan secara ini sih, harus
Kalau menurut aku sih, maksudnya ya dalam arti nggak harus juga kita menunjukkan rasa cinta sih. Kalau menurut aku pada lawan jenis tuh nggak perlu juga kita menunjukkan rasa cinta kalau kita memang tidak ingin pacaran ataupun tidak siap menikah pada saat itu. Iya, ya sebaiknya kayak gitu. Ya kan? Ya itu karena nanti timbul apa sih namanya, hal-hal yang tidak disukai Allah. Iya. Jadi ya kalau memang ada yang netizen teman-teman sekalian, ada yang ini ya, ada yang ingin punya hubungan kedekatan dengan lawan jenis, ya itu caranya teman-teman gitu ya, caranya teman-teman. Tapi ingat juga bahwa harta yang terbaik itu ketika dibelanjakan untuk orang tua, bukan untuk orang lain. Apalagi pasangan sementara. Ya pacar kan bisa jadi jodoh orang lain, men. Jadi lu tuh cuma jagain jodoh orang lain, bener gak sih? Belum tentu. Iya, ya kan? Capek gak sih jagain jodoh orang lain terus udah diberi ini itu gitu kan, gitu. Jadi tetap logis, tetap ya apa adanya, bukan apa adanya ya, tapi apa ya, sederhana lah ya. Iya. Secukup dan setepatnya aja ya. Iya, cinta yang biasa aja. Kalau untuk lawan jenis kalau belum mau serius mah. Iya, jadi benar. kayak jangan mencintai berlebihan sebelum menikah sih kalau menurut aku ya. Ya, karena nanti kalau sekali benci jadi benci banget. Oh. Cinta dan benci itu beda tipis. Beda tipis. itu kalau menurut kita ya. Tapi teman-teman kalau punya perspektif lain boleh juga komen, boleh komen juga kalau punya perspektif lain. Kita terbuka sih ya, gitu. Untuk persoalan ini. Terus apalagi nih, kamu mau nanya apa? Soal apa ya? Mungkin ada apa lagi? Ada pertanyaan dari netizen nggak kemarin? Oh ya, ada. Itu dari teman SMP aku. Aku nggak boleh.